Chapter 272. Kembali ke istana. Kota Sandian. Kota Sandian merupakan kota yang cukup ramai. Karena ingatan semua orang telah dirubah. Di mana berdasarkan ingatan mereka reputasi Xiao Tian sangatlah luar biasa. Pemuda jenius yang telah menjadi alkemis bintang 3. Penyelamat Huang Li dan merupakan putra mahkota yang menjadi panutan kerajaan. Karena fotonya tersebar luas di seluruh kota, tak ada yang tak dapat mengenalinya saat ini. Xiao Tian menggunakan jubah Xian Yun untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tak ingin perjalanannya terhambat karena penduduk yang menghambat. Namun meski sudah berhasil menutupi identitasnya, Xiao Tian tetap dihadang oleh seseorang. Pria berambut putih panjang, berjenggot putih dan bermata coklat. Memakai pakaian berwarna merah dengan lambang naga di belakang punggungnya. Melihat ciri khas tersebut Xiao Tian bisa mengenalnya dalam sekilas. Dia adalah Huang Chao yang suka bertindak sesukanya. Jika kau ingin lewat, bukalah jubahmu itu terlebih dulu. Kalau menolak, maka aku dan anak buahku akan. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian mengeluarkan aura kuat yang difokuskan kepada Huang Chao dan 20 bawahannya. Gelombang kekuatan dari pancaran aura tersebut langsung membuat semuanya pingsan tak berdaya. Bruk bruk bruk. Pengganggu, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Xiao Tian telah menghilang dari pandangan penduduk kota Sandian, dan langsung sampai di depan gerbang istana. Melihat kemunculan Xiao Tian yang secara tiba-tiba membuat prajurit yang sedang bertugas mengawas di atas menara tak mempercayai apa yang sedang dia lihat. Dia terus mengucek-ucek matanya hanya untuk memastikan. Sejak kapan putra mahkota ada di sana? Dan jubah apa yang sedang dia pakai sekarang? Kenapa dia berjalan menuju kemari? Dan di mana naga hitam raksasanya? Ini bukan waktunya memikirkan itu semua. Aku harus menyuruh penjaga di bawah agar membukakan gerbangnya, pikir prajurit yang bertugas di menara pengawas. Prajurit yang bertugas di atas menara itu langsung menatap ke bawah sambil berteriak. Putra mahkota telah mendekat. Dia menuju istana. Cepat buka gerbangnya, teriak salah satu prajurit yang berjaga di atas menara pengawas. Apa? Putra mahkota sudah sampai. Bukankah dia pergi naik naga? Kenapa kami perlu membuka gerbangnya? Pikir prajurit A. Kenapa kau bengong saja? Cepat buka gerbangnya, bentak prajurit di atas menara penjaga. Iya, jawab prajurit A. Saat gerbang terbuka lebar, Xiao Tian langsung berjalan memasuki gerbang. Para prajurit pun membuat 2 buah barisan yang menyamping. Mereka langsung membungkukkan badan tepat ketika Xiao Tian berjalan melewati mereka. Selamat datang di istana, putra mahkota, ucap para prajurit sambil membungkukkan badan. Hormat kami putra mahkota, ucap para prajurit. Para prajurit membentuk barisan hingga sampai ke pintu istana. Sambutan yang benar-benar beda dari biasanya. Semua itu terjadi karena Xiao Tian telah menunjukkan banyak pencapaian yang cukup luar biasa. Meski dianggap jenius biasanya sambutannya tak semeriah ini. Alasan mengapa perilaku prajurit berubah drastis hingga berinisiatif memberi penyambutan sedemikian rupa yaitu karena mereka telah melihat kekuatan Xiao Tian yang telah melewati kekuatan Raja Xiao Zhaoye. Tak lama setelah memasuki istana, Raja langsung menyambutnya dengan sebuah pelukan. Putraku, syukurlah kau tak apa. Kami begitu panik karena tak bisa menemukanmu dimanapun.
Nagamu terlalu cepat dan yang paling merepotkan yaitu jejak dari kalian tak dapat terlacak oleh kekuatan ki milikku. Oh iya. Di mana naga hitamnya? Tanya Xiao Zhaoye sambil melepas pelukannya. Naga itu ada di tempat yang aman dan tak mungkin mengganggu atau diganggu orang lain. Jawab Xiao Tian. Oh iya. Daripada membahas naga, aku jauh lebih ingin membicarakan hal penting denganmu. Ayah, sambung Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Apa itu? Tanya Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahinya. Bisakah ayah kumpulkan sumber daya sebanyak mungkin? Makanan, minuman dan sebagainya. Aku memerlukan semua itu untuk membantu mempercepat proses kenaikan kultivasi. Jelas Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Begitu ya, tenang saja. Anggap saja urusanmu itu telah beres. Ucap Xiao. Terima kasih, ayah. Ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Sama-sama. Ucap Xiao Zhaoye sambil menatap mata Xiao Tian. Kalian dengar itu? Cepat pergi dan cari persediaan makanan. Oh iya. Jangan lupa untuk menyimpannya di dalam cincin ruang. Ah baik. Ucap para prajurit sebelum menghilang dari tangan. Baiklah. Urusan persediaan telah selesai. Aku tinggal menjelaskan rencanaku pada ayah dan semuanya. Pikir Xiao Tian di dalam hati. Episode sebelumnya. Chapter 271. Huanran dan rahasianya. Episode berikutnya. Chapter 273. Penjelasan Xiao Tian. Chapter 273. Penjelasan Xiao Tian. Selagi beberapa prajurit ditugaskan mengumpulkan makanan serta minuman untuk dimasukkan ke dalam cincin ruang, Xiao Tian melakukan pertemuan di ruang singgasana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Taiwu serta ketiga jenderal utama turut hadir. Kami sudah berkumpul. Katakan padaku putraku. Sebenarnya siapa musuh yang tiba-tiba datang waktu itu? Kenapa dia menyebut kerajaan kita sebagai pelindung bangsa iblis? Tanya Raja Xiao Zhaoye. Baiklah akan kujelaskan intinya. Yang dikatakan orang itu memang benar. Aku memang melindungi seorang iblis. Awalnya memang cuman hitungan jari. Tapi setelah aku pergi mengacak-acak salah satu markas cabang mereka, jumlahnya menjadi ratusan. Percaya atau tidak, aku memiliki ratusan roh iblis yang berada di dalam kendaliku saat ini. Jelas Xiao Tian. Mengendalikan ratusan roh iblis. Tolong berhenti bercanda putraku. Mana mungkin kau? Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian langsung mengeluarkan paksa salah satu roh iblis dengan wujud manusia setengah kerbau dari ruang hampanya. Kemunculan roh iblis itu membuat semua orang semakin terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu terjadi karena aura yang terpancar dari roh iblis itu tidaklah lemah. Kekuatannya setara dengan pendekar alam ilusi lapisan puncak, melebihi kekuatan Raja Xiao Zhaoye yang saat itu masih berada di tingkat dewa petarung lapisan puncak. Jangan takut, tampangnya memang seram. Tapi roh iblis ini tak akan bisa membunuh orang tanpa persetujuanku, karena aku telah menandai iblis ini. Hal yang sama juga telah kulakukan pada roh yang lainnya. Aku telah menanamkan bola budak di dalam perut mereka secara diam-diam. Jika mereka melakukan kejahatan atau hal-hal yang aku larang, maka roh mereka akan meledak dan tak akan bisa bangkit kembali. Oh iya, kita cukupi saja pembahasan roh iblisnya. Urusan yang ingin kukatakan jauh lebih penting dari ini.
Aku ingin memberitahu bahwa musuh yang kemarin hanyalah setetes air di antara lautan. Dan lautan itu tak lama lagi akan menerjang kita. Jelas Xiao Tian dengan tampang seriusnya. Maksudmu kita akan diserang oleh musuh yang jauh lebih mengerikan. Dan kekuatannya jauh di atas musuh kita kemarin? Tanya Jenderal Tai Feng. Benar sekali. Kekuatan musuh kita saat ini tidak bisa diremehkan. Bahkan prajurit terlemah mereka berada di tingkatan pendekar alam mortal. Jika kita tak meningkatkan kultivasi sebelum mereka datang menyerang, maka sudah bisa dipastikan bahwa kerajaan ini tak akan bisa bertahan lagi. Jelas Xiao Tian dengan tampang serius. Apakah kau tahu kapan musuh akan menyerang, Putra Mahkota? Tanya Jenderal Taizong. Aku tak tahu. Mereka bisa datang kapan saja. Entah besok, lusa atau 3 hari ke atas. Semua tergantung mereka. Jelas Xiao Tian dengan tampang serius. Itu terlalu mendesak. Kita tak mungkin naik ke tingkat pendekar alam mortal dalam waktu singkat. Naik ke pendekar alam roh saja memerlukan banyak waktu. Bagaimana mungkin kita bisa melawan musuh seperti itu? Tanya Jenderal Tai Long sambil menatap mata Xiao Tian. Tak ada jalan lain. Kita harus mundur. Sekarang aku mengerti. Anda menyuruh semua prajurit mengumpulkan makanan untuk dijadikan bekal saat kabur. Bukankah begitu, Pangeran? Sambung Tai Wu yang duduk tepat di samping kanan ayahnya. Apakah itu alasanmu menyuruh semua prajurit mengumpulkan makanan dan minuman? Tanya Raja Xiao Zhaoye sambil menatap Xiao Tian. Bekal itu memang diperuntukkan untuk semua orang. Tapi bukan untuk para penduduk, melainkan untuk para pendekar yang akan berlatih berhari-hari di dalam ruang hampa. Jelas Xiao Tian. Ruang hampa. Apakah itu dimensi aneh di mana kau menyimpan roh-roh iblismu? Tanya Raja Xiao Zhaoye. Tak hanya roh iblis ayah. Di dalam ruang hampaku juga terdapat teman-teman serta ibu dan prajurit bayangannya. Bahkan seluruh prajurit keluarga Huang pun ada di dalam ruang hampaku. Mereka semua akan dilatih olehku hingga menjadi cukup kuat. Perlu kalian ketahui, di dalam ruang hampa ini waktu berjalan lebih lambat. 1 hari di sana setara dengan 1 jam di sini. Jadi berlatih di sana jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan berlatih di alam nyata. Selain itu, musuh tak bisa melacak keberadaan kita di saat menetap di dalam ruang hampa. Karena ruangan tersebut berada di dimensi yang berbeda. Seorang dewa pun tak akan bisa keluar masuk dimensi ini. Benar-benar tempat yang sempurna untuk berlatih bukan? Ucap Xiao Tian dengan tatapan serius. Berdasarkan namanya aku bisa memahami alasan pengumpulan makanan. Di dimensi itu pasti tak ada makanan. Sehingga kami perlu banyak bekal agar bisa hidup di dalam sana. Lalu bagaimana dengan para warga sekitar kerajaan? Di daerah kediaman ketiga jenderal serta wilayah keluarga Huang masih banyak warga yang tidak menjadi pendekar. Apakah kita akan meninggalkan mereka? Tanya Tai Wu sambil mengerutkan dahi. Semua orang menatap Xiao Tian karena ingin tahu jawabannya. Xiao Tian pun tersenyum lalu berdiri dari kursinya. Urusan warga biasa. Aku sudah memikirkannya. Kita akan membawa mereka ke dimensi es. Dimensi para siluman. Itu adalah satu-satunya tempat teraman selain ruang hampa. Jelas Xiao Tian. Dimensi es. Dimensi para siluman. Bukankah makhluk mitos itu tak kalah berbahayanya dengan iblis? Tanya Tai Wu sambil bangkit berdiri dari kursinya karena begitu terkejut dengan ucapan Xiao Tian. Tenanglah.
Aku tak akan pernah menempatkan wargaku dalam tempat berbahaya. Percaya atau tidak, aku adalah raja dari 3 bangsa siluman di dimensi itu. Raja dari 3 bangsa siluman. Ucap ketiga jenderal utama dan Raja Xiao Zhaoye sambil refleks berdiri dari tempat duduk mereka. Apakah dia masih putraku? Bagaimana bisa dia menyembunyikan hal besar seperti ini dengan begitu rapi? Pikir Raja Xiao Zhaoye sambil menatap Xiao Tian. Ini terlalu gila. Padahal aku selalu bersamanya selama ini. Kenapa aku tak mengingat apapun? Pikir Taiwu. Dilihat dari ekspresi Taiwu, sepertinya dia juga tak mengetahui hal ini. Tapi bagaimana mungkin? Taiwu kan pengawal pribadi pangeran. Kenapa ini bisa terjadi? Pikir Jenderal Tailong sambil menatap ke arah Taiwu. Aneh sekali. Kenapa Taiwu tak memberitahukan hal ini padaku? Pikir Jenderal Taifeng sambil melirik ke arah Taiwu. Bukankah Taiwu bilang kalau mereka tak pernah pergi ke arah timur? Mereka memang pergi keluar kerajaan sebelumnya, tapi itu mengarah ke sekte gunung api yang letaknya berlawanan dengan Istana Es. Selain itu memerlukan waktu lebih dari 3 minggu untuk pergi ke sana. Bagaimana mungkin pangeran bisa ke sana sedangkan dia sedang menimba ilmu di sekte gunung api secara bersamaan? Pikir Jenderal Taifeng sambil menatap ke arah Taiwu. Kenapa semuanya menatap ke arahku? Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Ucap Taiwu sambil membalas tatapan semua orang. Kau mengetahui segalanya Taiwu. Hanya saja kau telah melupakannya. Sama halnya dengan Raja Xiao Zhaoye dan ketiga jenderal utama. Kalian semua sama saja. Ucap Xiao Tian sambil berjalan meninggalkan kursinya. Kumpulkan semua warga di alun-alun istana. Dan jelaskan semua ini pada mereka. Bahwa semuanya diwajibkan meninggalkan kerajaan ini. Jelaskan kepada mereka bahwa hal ini akan dilakukan sementara saja. Setelah waktunya tiba, kita akan kembali merebut kerajaan dari tangan musuh saat sudah cukup kuat untuk melawan balik. Ucap Xiao Tian sambil berjalan meninggalkan semua orang. Kalian dengar ucapan putraku. Cepat laksanakan. Sambung Jenderal Xiao Zhaoye sambil menatap ketiga jenderal utama. Siap. Laksanakan. Ucap Jenderal Tailong dan kedua jenderal lainnya sambil memberi hormat. Lalu bagaimana denganku? Yang mulia? Tanya Taiwu sambil memberi hormat. Kau lakukan seperti biasa. Dampingi putra mahkota. Dan jangan sampai ketinggalan berita tentangnya lagi. Ucap Xiao Zhaoye sambil menatap tajam mata Taiwu. Baik. Jawab Taiwu sambil menundukkan kepala. Episode sebelumnya. Chapter 272. Kembali ke istana. Episode berikutnya. Chapter 274. Mengungsi. Chapter 274. Mengungsi. Taiwu mengumpulkan seluruh penduduk kerajaan petir ke depan gerbang istana. Dia mengumpulkan seluruh penduduk dari yang bermarga Huang hingga yang tak memiliki marga sama sekali. Setelah semua penduduk berkumpul, Xiao Tian yang sejak tadi berdiri di puncak gerbang istana, melompat ke hadapan para putra dan putri pejabat keluarga Huang yang saat itu berdiri di barisan terdepan. Saat itu Xiao Tian melompat tepat di hadapan Huang An, putra dari gubernur kota Shandong. Salah satu putra gubernur yang pernah dia permalukan di turnamen bela diri. Jika ingatannya tak dirubah Wukong, mungkin saat ini mereka akan saling beradu pukulan. Namun karena ingatan semua orang telah dirubah, hal tersebut tidaklah terjadi. Salam, putra mahkota.
ucap Huang An sambil memberi hormat. Di mana ayahmu? Apakah dia masih sibuk mengurus rumah lelangnya? Tanya Xiao Tian. Maafkan ayahku karena tak bisa hadir, putra mahkota. Seperti yang Anda ketahui, rumah lelang kami memiliki begitu banyak harta. Untuk memindahkan semua harta itu memerlukan begitu banyak waktu. Karena terdapat beberapa harta yang tak bisa dimasukkan ke dalam cincin ruang. Jelas Huang An. Begitu ya. Kalau begitu aku akan menemui ayahmu setelah semuanya selesai. Ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Baiklah, putra mahkota. Sambung Huang An sambil memberi hormat. Setelah selesai mendengar penjelasan Huang An, Xiao Tian melirik ke arah kanan tepat di mana Huang Ba sedang berdiri dengan tegak sambil menatapnya. Bagaimana dengan ayahmu? Kenapa aku tak melihatnya? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Ayahku tak bisa hadir karena habis dihajar oleh orang misterius berjubah aneh. Ucap Huang Ba sambil menengok ke arah lain. Orang misterius. Memangnya apa yang ayahmu lakukan, hingga membuat orang misterius itu menyerangnya? Tanya Xiao Tian sambil menatap Huang Ba. Kalau menurut cerita ayahku, dia hanya ingin melindungi wilayahnya dari orang asing dengan mempertanyakan identitasnya. Karena pendekar itu menolak untuk membuka identitasnya, akhirnya ayah dan pasukannya pun berinisiatif untuk menghajarnya. Namun di luar dugaan, orang itu malah menghajar balik ayahku serta bawahannya dalam hitungan detik, tanpa menyentuh mereka. Jelas Huang Ba dengan tangan yang gemetar ketakutan. Karena dia juga turut menonton kejadian itu dari kejauhan. Dia juga merasakan betapa mengerikan dan kuatnya pendekar yang menghajar ayahnya waktu itu. Dia belum mengetahui bahwa orang misterius itu saat ini berada tepat di hadapannya. Menyadari hal tersebut, Xiao Tian pun memanfaatkan hal itu untuk meyakinkan penduduk. Percaya atau tidak, pendekar itu akan kembali dengan pasukan yang jauh lebih mengerikan. Kekuatannya jauh di luar jangkauan kita. Jika kita tak segera pergi dari sini, maka aku jamin tak akan ada yang bisa selamat lagi. Jelas Xiao Tian sambil menepuk pundak Huang Ba. Apakah segawat itu? Tanya Huang Fu yang berdiri di sebelah kiri Huang An. Ya, sangat buruk. Jika tidak segawat itu, untuk apa aku menyuruh prajurit mengabari kalian semua agar meninggalkan kerajaan ini? Ucap Xiao Tian dengan tatapan tajamnya. Huang Fu adalah putra seorang alkemis bintang 1. Meski masih sangat rendah, setidaknya ayahnya merupakan satu-satunya alkemis di kerajaan ini. Jika musuh menyerang, Huang Fu dan ayahnya pasti akan tetap aman. Karena alkemis sangatlah langka. Sambung Huang Yi sambil melirik ke arah Huang Fu yang saat itu berada tepat di sebelah kanannya. Memang benar kalau Gubernur Huang Chu merupakan satu-satunya alkemis yang menetap di daratan ini. Namun jangan lupakan para alkemis bintang 3 dan 4 yang ada di luar daratan elemen. Seperti yang kita semua ketahui, alkemis bintang 1 begitu dijunjung di sini karena memang alkemis yang menetap sangatlah langka. Namun bagi orang di luar daratan elemen, alkemis bintang 1 hanyalah sampah belaka. Bukan maksudku merendahkan Gubernur Huang Chu. Aku hanya ingin memberi kalian kenyataan kejam di luar sana. Kenyataan di mana kekuatanlah yang menentukan segalanya. Jelas Xiao Tian sambil menatap Huang Yi. Hanya karena kau memiliki bakat serta kultivasi tinggi, beraninya kau menghina pamanku. Bentak Huang Yi. Kau pikir kau siapa ha? Aku berani bertaruh.
Kau bahkan tak bisa menciptakan pil level setengah sama sekali. Bentak Huang Yi dengan tampang kesal. Ir, jangan terlalu impulsif. Percaya atau tidak, putra mahkota jauh lebih berbakat daripada ayahku. Dia bahkan bisa mengobati Huang Li dari penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan alkemis bintang 3. Jangankan pil level setengah, dia bahkan pernah melelang pil level 2 di rumah lelang Gubernur Huang An, putra dari Gubernur Chen. Bisik Huang Fu sambil menutup mulut Huang Yi. Benarkah itu? Tapi umurnya baru 22 tahun. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kau pasti salah informasi, bisik Huang Yi. Bahkan Paman Huang Jun juga tahu tentang hal ini. Apakah dia tak memberi tahumu? Tanya Huang Fu sambil berbisik. Tidak, ayah tak pernah memberi tahuku, balas Huang Yi sambil berbisik. Jika sudah selesai berbisiknya, bisakah aku mulai? Tanya Xiao Tian. Sadar bahwa semua orang memperhatikan mereka, Huang Fu dan Huang Yi menganggukkan kepala mereka lalu berkata, "Ya, putra mahkota. Maaf karena telah menyita waktumu. Seperti yang tertulis dalam surat peringatan yang disebarluaskan oleh prajurit. Kerajaan kita sedang dalam krisis. Musuh yang kuat akan segera tiba. Jika kita tak segera pergi, aku takut kita semua akan dibantai habis. Oleh karena itu, ku tegaskan sekarang juga. Bagi seluruh warga yang masih ingin tetap hidup damai, tinggalkanlah kerajaan ini. Atau ikut denganku pergi dari kerajaan untuk sementara. Kalian boleh pergi ke kerajaan lain. Atau ikut denganku ke tempat yang telah kurencanakan untuk mengungsikan kalian semua. Bagi yang ingin ikut denganku, silahkan kembali ke tempat ini setelah selesai mengangkut barang-barang kalian. Kerajaan akan membagikan cincin ruang agar kalian semua bisa mengangkut barang-barang kalian dengan mudah. Dan cincin itu akan dibagikan sekarang juga. Setelah menerima cincin ruang, pergilah ke rumah masing-masing untuk mengangkut barang-barang kalian. Apakah semuanya mengerti? Tanya Xiao Tian. Kami mengerti, putra mahkota, ucap para warga sambil memberi hormat. Ketika pembagian cincin ruang baru mau dilaksanakan, seorang prajurit penjaga perbatasan kerajaan di wilayah timur berlari ketakutan sambil berteriak gawat. Gawat! Gawat putra mahkota! Kumpulan makhluk aneh bertubuh manusia dengan kultivasi terlemah setingkat dewa petarung berjalan menuju kemari. Jumlah mereka lebih dari ratusan. Panah serta tombak tak berpengaruh terhadap mereka. Ketapel tempur yang berisikan batu berapi pun mereka tangkis dengan begitu mudahnya. Teriak prajurit itu dengan tampang paniknya. Padahal aku ingin menemui mereka. Tak kusangka mereka malah kemari lebih dulu. Semoga mereka membawa gulungan teleportasi, sehingga kami tak perlu pergi ke Istana Es lagi untuk membawa semua orang sekaligus. Pikir Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Episode sebelumnya. Chapter 273. Penjelasan Xiao Tian. Episode berikutnya. Chapter 275. Menemui para siluman. Chapter 275. Menemui para siluman. Pasukan siluman rubah merah, siluman harimau putih serta siluman rusa telah sampai di wilayah perbatasan kerajaan. Demi mempersingkat waktu, Xiao Tian berencana untuk berteleportasi ke sana. Saat berdiri cukup dekat dengan prajurit itu, dua langsung memegang pundak prajurit lalu berkata, "Jangan takut, mereka bukanlah musuh.
Aku akan membawamu ke sana dan langsung menemui mereka agar kau percaya. Bukan musuh. Bi, benarkah itu? Ucap prajurit itu dengan tampang paniknya. Iya, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Tepat setelah teknik itu aktif, Xiao Tian pun menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang? Taiwu kebingungan melihat Xiao Tian menghilang dari pandangannya di saat dia sedang mengawasinya dari kejauhan. Apa putra mahkota baru saja menghilang? Ucap para prajurit di atas menara pengawas. Aku yakin dia masih di hadapanku tadi. Bagaimana bisa dia menghilang begitu saja? Pikir Huang Yi dengan mata terbelalak. Tak hanya hawa fisiknya yang menghilang, bau serta hawa keberadaannya pun lenyap tanpa sisa. Kemampuan melacakku tidak berguna sama sekali, pikir Huang An dengan tangan yang terkepal kencang. Apa di antara kalian ada yang tahu di mana putra mahkota? Tanya Taiwu setelah melompat dari puncak gerbang istana. Ampun Jenderal Muda, saya tidak tahu apa-apa. Putra mahkota menghilang begitu saja. Kemampuan melacak saya tidaklah berguna saat ini, ucap Huang An sambil memberi hormat. Jangan memanggilku Jenderal Muda lagi. Posisi jenderal saat itu, aku terima hanya untuk menggantikan ayahku untuk sementara. Dan saat dia kembali normal, aku kembali menjadi pengawal putra mahkota seperti sekarang ini. Jadi berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Mengerti? Sambung Taiwu dengan tatapan kesal. Maaf jika ucapanku menyinggungmu Jenderal Muda Taiwu. Maksudku Tuan Taiwu. Hamba benar-benar tak mengetahui kemana dan bagaimana bisa putra mahkota menghilang dari pandangan hamba, jawab Huang An. Kemungkinan putra mahkota dan prajurit itu berada di perbatasan timur kerajaan. Aku tak tahu teknik apa yang digunakan putra mahkota, tapi aku sangat yakin mereka saat ini sudah muncul di sana, sambung Huang Yi. Aku juga sempat berpikir begitu, tapi jarak ke perbatasan kan cukup jauh. Apa mungkin putra mahkota bisa sampai di sana dalam sekejap mata? Sambung Taiwu sambil mengerutkan dahi. Apa kau lupa dengan insiden saat kau kehilangan jejak putra mahkota saat dia menaiki naga hitam untuk pergi ke barat? Tanya Jenderal Tai Long yang tiba-tiba muncul di sebelah kanan Taiwu. Ayah, sambung Taiwu sambil melirik ke kanan. Putra mahkota menyembunyikan berbagai macam hal. Ini bukan kali pertamanya dia menggunakan teknik ini. Aku sangat ingat kejadian saat kita sedang melawan sekelompok penyerang istana yang menyebut diri mereka sebagai pembasmi iblis. Saat itu putra mahkota menghilang dan muncul dari satu titik ke titik yang lainnya dalam sekejap mata. Awalnya aku mengira putra mahkota memiliki kecepatan tinggi hingga mataku tak dapat mengejarnya. Namun setelah kuperhatikan, gerakannya tidak teratur dan terkesan aneh. Berkali-kali dia menghilang dari pandangan, lalu muncul di belakang punggung musuh yang berjarak saling berjauhan dan mengalahkan mereka dalam hitungan detik saja. Hawa keberadaannya pun menghilang pada saat dia menghilang. Sama persis seperti sekarang, ucap Tai Feng yang tiba-tiba muncul di samping kiri Taiwu. Paman Tai Feng, mungkinkah pangeran memiliki teknik legendaris pemindah tubuh? Tanya Taiwu. Kemungkinan besar, iya. Karena aku tak melihat putra menggunakan gulungan apapun. Sambung Taizong yang baru melompat dari puncak gerbang dan berakhir mendarat di belakang punggung Taiwu. Jika kemampuan ini diketahui orang lain, pasti banyak orang yang mengincar putra mahkota untuk merebut atau mempelajari teknik langka tersebut. Mempunyai gulungan teleportasi saja bisa membuat daratan elemen gempar,
Sedangkan dia memiliki teknik teleportasi tanpa menggunakan media apapun. Sambung Jenderal Tailong sambil menatap ke arah Taiwu. Bukankah semua penduduk telah mendengar dan melihat apa yang dilakukan putra mahkota? Bagaimana cara kita menyembunyikan teknik putra mahkota dari dunia luar? Tanya Taiwu sambil mengerutkan dahi. Hanya ada dua cara. Hilangkan semua bukti hidup atau mengancam mereka dengan kekerasan. Ucap Jenderal Tai Feng sambil menatap ke arah Taiwu. Tolong ampuni kami. Kami berjanji tak akan membocorkan teknik aneh milik putra mahkota keluar kerajaan. Dan tak akan membahas hal ini lagi di masa mendatang. Kami bersumpah atas nama klan kami. Ucap Huang An dan seluruh penduduk biasa dari wilayah kekuasaan klan Huang. Kami juga bersumpah atas nama nenek moyang kami. Tolong ampuni nyawa kami, Jenderal. Ucap para penduduk biasa yang tinggal di wilayah kekuasaan ketiga jenderal utama serta wilayah terdekat dengan istana sambil bersujud meminta ampunan. Aku pegang janji kalian. Jika hal ini sampai bocor ke kerajaan lain, maka akan kupenggal kepala kalian saat itu juga. Ancam Jenderal Tailong sambil mengeluarkan hawa membunuh. Kami berjanji tak akan membiarkan hal ini bocor ke kerajaan lain, Jenderal. Ucap semua orang sambil bersujud meminta ampunan. Kita sudahi basa-basinya. Cepat kita susul putra mahkota. Bagaimanapun kita harus memastikan kalau putra mahkota benar-benar di sana dan dalam keadaan baik-baik saja. Ucap Jenderal Tai Feng sambil menatap Taiwu dan Jenderal Tailong. Kau benar. Ayo kita pergi. Ucap Jenderal Tailong. Apakah aku boleh ikut? Tanya Taiwu. Kau tetap di sini. Jagalah istana dan keluarga kerajaan di saat kami pergi. Aku takut musuh menyerang di saat kita semua pergi meninggalkan istana. Meski ada Tai Nam Chun dan prajurit yang lain di istana, mereka tak akan bisa menahan musuh berbahaya seperti tempo lalu. Setidaknya jika ada kau di sana, kau bisa sedikit menghambat musuh jika hal buruk terjadi lagi. Ucap Jenderal Tailong sambil menepuk pundak Taiwu. Tapi ayah, aku kan tak jauh berbeda dengan Tai Nam Chun dan yang lainnya. Kultivasiku masih sangat rendah karena pernah mengalami cedera. Saat ini pun aku masih di bawah kultivasi seorang jenderal petarung. Ucap Taiwu sambil menatap ayahnya. Aku tahu itu. Oleh karena itu aku tak menyuruhmu bertarung melawan musuh yang terlampau kuat. Ucap Jenderal Tailong sambil sebuah bola hitam berlambang tengkorak dari cincin ruangnya. Ini kan? Ucap Taiwu dengan mata yang terbelalak. Benar sekali. Bola khusus yang digunakan untuk memberi peringatan bahaya. Kau cukup menyulut sumbunya dengan api, lalu melemparnya setinggi mungkin hingga meledak di atas udara. Benda ini begitu langka dan sudah lama tak diproduksi. Orang misterius pembuat benda ini telah lama menghilang sejak 2000 tahun yang lalu. Leluhur kita telah menjalin hubungan baik dengan wanita misterius itu selama ratusan tahun lamanya, hingga menjadi satu-satunya klan yang memiliki benda langka ini. Selain klan kita dan Raja Xiao Zhaoye tak ada yang mengetahui hal ini. Ayah masih memiliki 10 buah lagi. Kau simpan ini dan jangan biarkan orang lain tahu saat kau mengeluarkannya. Mengerti? Bisik Jenderal Tailong sambil memberikan bola hitam bersumbu secara sembunyi-sembunyi. Baik ayah. Ucap Taiwu sambil memasukkan bola hitam ke dalam cincin ruangnya. Bom legendaris. Aku pikir ini hanya dongeng tidur yang diceritakan ibu setiap kali ingin menidurkanku. Tak kusangka ternyata benda itu benar-benar nyata. Pikir Taiwu sambil mengepalkan tangannya. Kalau begitu,
Ayah pamit pergi dulu. Lindungilah raja seperti melindungi nyawamu sendiri. Ingatlah bahwa klan kita berhutang begitu banyak kepada Raja Xiao Zhaoye, ucap Jenderal Tai Long sambil membelakangi Tai Wu. Aku mengerti, Ayah, ucap Tai Wu sambil menundukkan kepala. Apa sudah selesai? Ayo kita pergi, ucap Jenderal Taizong. Ayo, ucap Jenderal Tai Long sambil menganggukkan kepala. Jenderal Taizong, Tai Feng dan Jenderal Tai Long melompat terbang menuju ke arah timur untuk menemui Xiao Tian. Sementara itu, Xiao Tian telah sampai di gerbang perbatasan timur kerajaan. Dia muncul tepat di luar gerbang sambil ditemani prajurit penjaga perbatasan yang dia bawa pergi dari gerbang istana. Apa itu putra mahkota? Tanya salah satu prajurit di atas menara pengawas. Kau ini bagaimana? Bagaimana bisa putra mahkota muncul di luar gerbang secara tiba-tiba? Aku baru saja melihat ke sana dan tak ada apa-apa kecuali debu. Kau seharusnya fokus mengawasi ke arah depan. Di sana terdapat banyak makhluk aneh yang menuju kemari. Balas prajurit lain yang juga mengawasi di menara yang sama. Trout. Prajurit yang berjaga di sisi lain menara pengawas meniup terompetnya. Kenapa si kampret itu meniup terompet penyambutan? Ucap prajurit di menara pengawas sebelah kiri sambil menatap ke arah menara pengawas sebelah kanan gerbang. Putra mahkota ada di luar gerbang. Cepat buka gerbangnya. Ucap prajurit di menara pengawas sebelah kanan sambil menunjuk ke arah depan pintu gerbang. Mati aku. Bagaimana bisa putra mahkota ada di sana? Ucap prajurit B yang baru menyadari keberadaan Xiao Tian saat menatap ke arah yang ditunjukkan oleh prajurit di menara sebelah kanan. Trout. Prajurit B meniup terompet penyambutan agar penjaga di bawah gerbang membuka pintu gerbangnya. Hei, apa kalian tak salah meniup terompet? Tanya prajurit yang berjaga di bawah gerbang. Cepat buka. Putra mahkota ada di luar. Teriak prajurit B sambil menatap ke bawah. Apa? Cepat buka gerbangnya. Raja pasti akan membunuh kita. Jika putra mahkota sampai kenapa-kenapa. Cepat buka dan bawa putra mahkota masuk. Teriak prajurit B. Di luar gerbang. Mati aku. Kenapa tiba-tiba aku berada di luar gerbang perbatasan? Makhluk-makhluk ganas itu terus berjalan kemari. Kalau terus seperti ini bisa-bisa aku mati. Pikir prajurit yang dibawa pergi oleh Xiao Tian menggunakan teknik teleportasi. Jangan tegang. Siluman-siluman itu tak akan menggigitmu. Kau cukup temani aku berdiri di sini. Sambil menjadi saksi hidup atas perilaku para siluman nanti. Jangan tegang dan santai saja. Mengerti? Tanya Xiao Tian sambil menepuk pundak prajurit di sebelah kanannya. Namaku Ahming. Aku tak memiliki klan. Tapi aku masih memiliki seorang anak dan istri. Ucap Ahming sambil menelan ludah dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Kenapa kau malah memperkenalkan diri? Apa kau ingin menyapa mereka? Kalau begitu pergilah. Ucap Xiao Tian sambil mendorong Ahming begitu kencang hingga berakhir di pelukan Raja Siluman Rubah Merah. Halo. Ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ahmeng langsung pingsan ketakutan setelah melihat wajah mengerikan siluman rubah merah dengan jarak yang begitu dekat. Sepertinya kau belum bisa tersenyum dengan baik ya, kawan. Ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Aku sudah berusaha agar tak menakutinya. Tapi dianya saja yang terlalu penakut. Ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap Xiao Tian. Senang melihatmu masih mengingatku dengan baik.
Sambung Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Terima kasih karena telah menyelamatkan kerajaan kami, Dewa Obat Xiao Tian, ucap para siluman harimau dan siluman rusa sambil memberi hormat. Setelah melempar kembali tubuh Ah Ming hingga mendarat ke pelukan Xiao Tian, Raja Siluman Rubah Merah turut memberi hormat dan diikuti oleh seluruh bawahanannya. Hormat kami Maharaja. Xiao Tian. Maharaja. Hormat. Kenapa makhluk-makhluk seram itu bersujud di hadapan putra mahkota? Pikir para prajurit di bawah menara yang baru keluar dari dalam pintu gerbang untuk menjemput Xiao Tian masuk ke dalam. Buk. Prajurit B memukul prajurit A yang berdiri tepat di sampingnya. Sepertinya ini memang mimpi. Aku tak merasakan sakit sedikit pun, ucap prajurit B yang menyaksikan kejadian epik itu dari atas menara pengawas di sebelah kiri gerbang perbatasan. Buk, tidak sakit matamu. Yang kau pukulkan aku. Bentak prajurit A sambil membalas pukulan prajurit B. Episode sebelumnya. Chapter 274, Mengungsi. Episode berikutnya.